من مواسم الخير رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ثم الحمد لله الذي أبرزنا في آخر الزمان في هذا البلاد المبارك، بلادنا بلاد الإندونيسيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبي سيدي حبيب شيخ بن عبد القادر السقاف متع الله في حياته، juga Romo Kiai Mu'tasim Billah ja'alahullahu minal mu'tasimin bihablillah, dan Adinda Azka, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Didoain dong, barakallahu fiik, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ada yang iri nggak? Ada yang pengen nggak? Pengen semua. Para kiai, para habaib, para muallim, para guru, izinkan saya ngisi istirahatnya Habibna Syekh, supaya beliau bisa seperti Rasulullah, senang yang dingin-dingin, senang yang manis-manis. Kalau saya juga senang yang manis, tapi bukan air. Sama Pak Kiai? Sama, Pak Kiai juga sama. Puji syukur kepada Allah, negeri kita tanah Jawi, kata orang Arab dulu, dijadikan Allah surga sholawat. Alhamdulillah, tidak ada negeri dimanapun di dunia, tidak ada negara dimanapun di dunia, tiada pulau dimanapun di dunia yang sangat-sangat megah selawatnya melebihi negeri Indonesia. Alhamdulillah. Yang pernah hidup di Saudi, yang pernah tinggal di Saudi, coba tanya sama orang Saudi, ada nggak selawatan? Ini Gus Zia 4 tahun di Madinah, ada selawatan kayak gini? Nggak ada ya Gus ya? Bid'ah ya. Jadi Habib kita ini mukanya muka bid'ah ya. Padahal muka beliau muka Rasulullah ya gak? Muka bid'ah itu muka-muka kayak gini nih ya. Yang hidungnya pesek ke dalam. Kalau kayak beliau Masya Allah, bener ya gak ada ya sholawatan. Tuh, ini konfirmasi langsung dari beliau. Madinah itu simbolnya Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi, tapi majelis sholawat sudah tidak ada. Majelis selawatnya dipindahkan ke sini. Alhamdulillah, itu yang kita sebut kita Madinahkan Indonesia. Maka kita bersyukur gerakan selawat Habibna Syekh. Semoga negeri ini dihijaukan dengan selawat. Apa hijau itu NU ya Habib ya? Tadi lagunya saya nggak ngerti bahasa Jawanya tuh. NU apa usoli, terus subuhnya kunut, azan 2 kali, zikiran, habis sholat, udah itu doang. Zikiran bareng-bareng, wah itu wong NU itu. Masya Allah, berarti saya NU dong. NW, ada lagi NW, NU-nya 2, itu di Lombok, sama persis ya.
Kami kalau di Sumatera dulu ada namanya tarbiyah Islamiyah. Cuma perkembangannya nggak seperti Ma'arif atau pesantren-pesantren di Jawa. Di Jawa orang sholawatan NU. Di sana kalau nggak tamatan pesantren nggak disebut tarbiyah Islamiyah. Makanya perkembangannya terhambat. Maka bersyukur jadi Nahdiyin nggak mesti nyantri, yang penting yasinan. Nggak mesti nyantri, yang penting sholawatan. Nggak mesti berjenggot kayak Habib Syekh ya. Kalau saya ada jenggotnya. Ini jenggot mantan ini ya. Ada yang loading. Kalau Kiai NU itu jenggotnya udah pindah ke kitab. Kitabnya berjenggot, bener? Bener para Kiai. Jenggotnya udah nggak ada tuh, coba lihat. Bisa dihitung. Nggak ada jenggotnya. Jenggotnya diambil semua, diambil sama Habib Syekh. Tadi saya tertegun ketika dibaca kisah Al-Ba'ir, onta. Onta datang ke Nabi. Yashku, ngadu. Apa yang dia adukan? Maja'ah, perutnya lapar. Lalu minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Dengan bahasa onta dia mengatakan, Isfa'ni ya sayyidi ya maulai. Wahai tuanku, wahai Rasulullah, beri aku syafaat. Akhirnya Nabi itu sidang sahabat di kampung itu. Siapa yang punya ini onta? Onta ini dapat kerja lebih banyak, beban lebih berat, tapi makannya nggak cukup. Di sidang itu langsung. Tapi onta sayang sekali, yang diadukan ke Nabi cuma urusan perut. Karena onta tidak punya akal. Ada lagi yang unik. Nabi biasa bersandar di suatu tiang. Tiang ini kemudian ditinggalkan Sayyidina Nabi SAW. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Mimbar itu dulu bukan podium, bedakan mimbar tempat duduk yang sedikit lebih tinggi daripada jamaah. Duduk di atasnya, terdengarlah Hanna Hanina. Itu kayu, itu tiang menangis tersendu-sendu. Dan terdengar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Itu khurafat, dongeng atau hakiki? Beneran ada di hadis Nabi atau hadis palsu? Itu hadis sahih. Hadisnya apa? Sahih. Lalu Nabi usap itu pohon, itu kayu, itu tiang. Wahai kayu, engkau pilih jadi sandaranku di dunia atau engkau masuk surga? Berarti Nabi ngomong ke pohon atau ngomong kepada sir yang ada di pohon? Ternyata tiang-tiang, pohon-pohon, kayu-kayu, di situ ada sir oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan nama walid beliau kan Habib Abdul Qadir juga ya. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani menulis kitab Sirrul Asrar dan mengatakan, di setiap pohon itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati, ruh yang tumbuh. Walaupun sudah dipotong, itu masih ada sirnya, masih ada energinya. Saya konfirmasi kepada orang eksak, ternyata ini yang disebut gerakan elektromagnetik, jadi masih bergerak. Coba lihat, jika ada kayu mulai lapuk, berarti ruhnya sudah pergi. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biasanya kita baca manaqib, benar ya? Manaqib Syekh Abdul Qadir. Nabi berbicara bukan kepada kayu itu, tapi kepada ruh nabati yang ada di dalamnya. Nabati sudah jadi bahasa Indonesia. Apa arti nabati? Tumbuh, tumbuhan.
Nabi ngomong kepada itu ruh, hai ruh, engkau pilih bersamaku atau masuk surga. Karena pohon itu, kayu itu sudah tidak punya akal, dia bernafsu masuk surga, maka dia minta masuk surga. Padahal lebih afdol jadi sandaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nasib orang berhati kayu, berhati seperti hayawan. Itu hayawan ba'ir ngomong kepada Rasul, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, di dalam dirinya ada namanya ar-ruh al-hayawani, roh yang hidup. Apa perbedaannya dengan kita? Di dalam diri kita ada satu ruh yang lebih sempurna lagi, namanya ar-ruh al-qudusi. Apa nama ruhnya? Al-qudusi. Itulah disebut dengan min amri rabbi, yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kajian ma'rifatul ruh akan menjadi ramai di akhir zaman. Bahkan ahli kitab pun akan banyak mengingkarinya. Nanti tunggu waktu aja nih Habib. Semoga Habib nggak termasuk, Bib. Orang akan ingkar dengan kajian ma'rifatul ruh yang pernah saya jelaskan. Insya Allah, Bib, ya. Orang akan mulai menolak tanpa mengkaji, menolak tanpa mau berdiskusi. Nanti akan mulai banyak, ya. Saya dapat kabar-kabar dari kawan saya, katanya sudah mulai ada. Dan itu ustadz-ustadz yang katanya aswaja juga. Dan katanya berthariqah, ngakunya sudah belajar kitab macam-macam. Baru kitab yang tertulis yang dipelajari, ya. Belum kitab yang sebenarnya yang dia pelajari. Jadi Nabi berbicara kepada onta, bukan kepada tubuh onta itu, tapi kepada ruh al-hayawani yang ada di tubuh onta itu. Si ruh ini melaporkan bahwa tubuh yang sedang dia kendarai kelaparan. Maka Nabi langsung sidang yang punya onta. Maka kalau punya kendaraan jangan disiksa-siksa amat, harus diservis, harus dimandiin, ya. Punya motor 7 bulan gak dimandi-mandiin, setahun gak diganti oli, itu sama tuh. Nabi berbicara kepada ruh yang ada di dalamnya. Dan ruhnya onta hanya minta syafaat makan. Bedanya dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Ukasyah, masih ingat Ukasyah? Ukasyah bukan cerita yang aneh-aneh, cerita yang sahihnya. Tadi yang disebut oleh Habibna Syekh, bahwa beliau mendoakan yang hadir ini masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah pada satu malam mengatakan, akan ada 70 alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Akan ada di antara umatku masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Itu sahabat semuanya diskusi bergadang malam itu, tidak tidur. Mereka diskusi, siapakah, ada yang bilang yang sholatnya sepanjang malam, puasanya sepanjang hari, sedekah semua hartanya, semua disebut. Mereka melupakan amal kolbu. Jadi sahabat pun kalau diskusi terjebak pada amal-amal ubudiyah zahir. Seperti orang-orang tua-tua ngomong, jangan lupa sholat, nah. Lupa mengajarkan menyembah yang kita sholat itu kepada siapa, mengenal yang kita sembah, itu yang sebenarnya harus dipelajari. Jangan sholat dulu yang diperintahkan, kenalkan dulu kepada yang kita sembah, baru nanti kita akan menyembah tanpa paksaan. Kalau enggak nanti orang tua jadi panitia surga neraka. Gimana kalau kamu bahasa Jawanya gimana? Kue kalau nggak sholat narako gitu ya. Naroko.
Oh, beda tipis sama bahasa Minang ya. Bahasa Minang itu narako. Di sini noroko. Jowo. Itu ternyata bukan bahasa Jawa, itu bahasa Sanskerta. Bahasa apa? Bahasa dipakai oleh orang yang menyebarkan agama Buddha dan Hindu dulunya. Sekarang nih muncul orang mengatakan bid'ah, mengatakan Tuhan atau sembahyang. Gak boleh, haram. Sembahyang itu nyembah Tuhannya Hindu. Tapi giliran puasa dia sebut selamat bulan puasa. Dia lupa kata puasa itu juga bahasa Sanskerta, artinya upawasa, taqarrub ilallahil wahidil ahad, mendekat kepada yang Maha Esa. Bahasa ono juga. Pengen Islami tapi terjebak pada Arabisasi. Nah, ini hati-hati nih yang baru hijrah ya. Yang baru tobat. Kalau kita tobat tiap hari, nggak baru. Tiap hari kita punya maksiat, maka tiap hari kita tobat. Hari ini udah maksiat belum? Tuh matanya tadi jelalatan kan? Kirim-kirim surat lagi ya. Baik. Nabi keluar subuh-subuh. Pada subuh beliau biasanya dengerin orang setor mimpi. Tapi pagi ini Nabi nanya, kalian ngapain? Kok matanya sembab semua? Kira-kira begitu. Ternyata mereka diskusi tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu qaumun la yastarqun, tidak datang ke dukun mantra-mantra. Yastarqun itu ruqyah, ruqyah syirik tentunya. Adapun ruqyah yang tidak syirik diperkenankan. Yang kedua, la yaktawun, tidak melakukan pengobatan pakai alat panas. Kita boleh sebut pengobatan ekstrim. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang disebut amal qalbunya. Ini inti dari yang tadi tiga ini intinya nomor tiganya. Terhadap atau kepada Allah mereka bertawakal. Tawakal itu menyerahkan secara hakikat kepada Allah, zahirnya tetap mengambil asbab. Nabi mengatakan tadawaw ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Disuruh berobat, tapi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga tanpa hisab dan azab itu dengan tawakal. Tapi ada jalur lain, VVIP tadi. Ini pak V-nya 3 kali. VVIP. Dalam hadis dikatakan, hadis Imam Ahmad, Abu Daud, dan imam-imam yang lain, dan hadisnya sahih. Jadi semua para syuhada dan para anbiya itu kaget melihat ke langit ada yang bergerak seperti kilat sampai di ujung sana, sampai di ujung sirat. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi, para syuhada, semuanya ghibtah. Tahu artinya ghibtah? Ghibtah itu iri yang positif. Apa kata mereka? Ya Rabb, manhum, man haula, siapa mereka yang berangkat ke surga secepat kilat itu? Dijawab oleh satu riwayat di situ, waqila, cuma begitu jawabannya. Apakah Allah yang menjawab atau malaikat? Wallahu alam. Apa kalamnya? Hum al-mutahabbuna bi ruhillah. Mereka ini jomblo-jomblo dengerin. Para jomblo. Pengen akad nggak? Sabar ya. Dengerin nih hadis, ini buat kalian nih dan buat kita semua. Orang yang masuk surga lebih cepat dari kelompok yang tadi. Siapakah mereka? Al-mutahabbuna bi ruhillah. Kelompok yang saling mencintai dalam ruhullah. Ruhullah itu artinya kasih sayangnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan ngomong ana uhibbuka fillah. Itu kalau Habib Syekh ngomong begitu, saya ambil mobilnya langsung. Karena mengatakan uhibbuka fillah, milikku, milikmu. Kalau mau halus, lillah, itu masih mending ya. Uhibbuka lillah masih agak ringan. Tapi fillah, nafsi, nafsuk. Makanya orang Arab dulu ketika berkalam, ana man ahwa ana. Ya, nggak usah diterjemah, nanti para jomblo sakit hati ya. Selamat kepada Hufaz 30 juz yang di depan ya. Benar. Ini yang putri 35 orang. Aduh, saya pengen muda lagi tuh. Ini berapa orang yang ikhwan? 20 ya. Masya Allah. Kita mengira orang-orang Arab itu lebih banyak hafalnya dari kita. Ternyata enggak. Yang paling banyak hufaznya di dunia itu orang Indonesia. Yang paling banyak majelis selawatnya di dunia itu orang Indonesia. Di TV orang baru 1 juz 2 juz lomba di TV, benar. Padahal di sini Sunan Pandangaran, di Kudus, di Krapia, apalagi banyak sekali. Di Jombang saya ketemu pesantren Unyil ada. Anak kecil hafal Quran itu biasa. Tapi karena tidak semua orang biasa dengan bi'ah seperti ini, melihat anak-anak membaca Quran di TV itu kayaknya luar biasa sekali. Padahal di sini sangat biasa. Semoga dengan adanya ahlul Quran ini, negeri ini ditolak balanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga umaranya, ulamanya berbaik hati. Tapi ingat, ini hadis terakhir yang mau saya bacakan sebelum Habibna melanjutkan lantunan salawatnya. Pembeda ahlul Quran, ahlus sunnah dengan khawarij salah satunya adalah salawat. Coba lihat majelis-majelis, rumah-rumah tahfiz, mahat-mahat yang tidak ada majelis salawatnya, saya curigai ya, sanad Qurannya tidak nyatu dengan akhlaknya. Dia dapat hafalan Quran tapi tidak dapat rasa mencintai orang yang diturunkan Quran kepadanya. Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita bersolawat, kita sedang membaca nama orang yang diturunkan Quran kepadanya. Orang sering lupa dengan makna satu hadis yang sering kita dengar. Apakah akhlak Quran wahai akhlaknya Rasulullah wahai Aisyah? Aisyah menjawab, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Kita cuma berhenti di situ. Kalau akhlak Nabi Quran, sifat Nabi apa dong? Kolbu Nabi apa? Ruh Nabi apa? Maka coba perhatikan perbedaan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa itu disebutkan kami tiupkan ruhan min ruhina gitu ya. Masih pakai min. Tapi untuk Nabi Muhammad ya, kalimatnya langsung ruhan min amrina. Kalau untuk Nabi Isa cuma disebutkan min ruhina. Kami kirimkan roh, sebagian dari ruhina. Ruh itu bisa tiupan, bukan zat, jangan salah paham ya. Kelompok-kelompok kebatinan mengartikan ruh itu zat. Akhirnya mereka memahami diri kita ini separuh zat Allah. Itu PA namanya ya. Bukan tasawuf hakiki, itu tasawuf batil ya. Makanya ada rumusan yang saya sebut haikalul ma'arif. Apa namanya? Supaya tidak salah faham. Dimulai dengan ahad zatullah,
Coba dibaca. Ahad Zatullah. Coba sama-sama. Jadi Zatullah itu namanya Ahad. Ahmad Ruhullah. Coba baca. Ini bukan kaedah biasa. Coba perhatikan. Ketika Allah selesai menciptakan tubuh manusia, inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku menciptakan manusia dari tanah. Apa kata Allah? Setelah sawaituhu, aku sempurnakan basyariahnya, sisi fisiknya. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam tubuh manusia itu sebagian dari rohku. Rohku tadi Ahmad Ruhullah, bukan Ahad Zatullah. Paham gak maksudnya? Ahmad Ruhullah, berarti yang ditiupkan adalah dari Ahmad, bukan dari Ahad, bukan dari Zatullah, tapi dari Ruhullah. Maka yang turun ke Nabi Isa itu cuma min ruhi, tapi yang turun ke Sayyidina Nabi SAW, surat apa itu Romo Kiai? Ghafir 15 ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ya. Demikianlah kami tiupkan, kami hembuskan, kami bisikkan, auhayna, kami bisikkan kepada engkau ruhan total, bukan min ruhi. Walaupun kata ruh di sini diperdebatkan maknanya oleh ahli tafsir, tapi jelas bahwa Nabi diberikan kullun, ya, semuanya. Berbeda dengan Nabi Isa, walaupun gelarnya Ruhullah, tapi dia Ruhullah juz'i. Sedangkan Nabi Yuna Ruhullah kulli. Boleh juga disebut Ruhullah al-kabir, sedangkan Nabi Isa Ruhullah as-saghir. Itu istilah aja, biar gak salah faham. Coba diulang. Ahadzatullah, Ahmad Ruh. Jadi ruh beda dengan zat. Coba diulang. Ruh beda dengan zat. Zat Allah qadim, tidak bisa dibayangkan, tidak berupa, tidak ada takyif. Laisa kamislihi syai'. Yang dibagikan kepada kita itu min ruhi, yaitu percikan dari ruh Ahmad. Maka ulama-ulama kita menyebut Ahmad itu ummul arwah, induknya ruh. Ini istilah aja, bukan berarti Ahmad tuh hamil terus ngeluarin, bukan. Itu istilah aja. Seperti orang mengatakan al-falsafah ummul ulum wal hikam, itu cuma istilah, ya. Maksud saya menyebutkan ini apa? Yang adinda hafal ini, para santri, itu disebut di Quran juga ruh, benar gak? Tapi di luar sana ada orang yang ngafalin Quran tidak dengan ruh. Sudah dikabarkan 14 abad lalu oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nanti akan muncul sekelompok orang dari orang yang membentakku. Jadi sudah ada orang yang membentak Rasul semenjak dulu. Maka hatta al-yaum, sampai saat ini, sampai nanti mereka akan sering membentak zuriat dan para pewaris Rasulullah SAW. Sampai sekarang mereka nggak akan percaya ada zuriat Nabi. Ihanah ala zuriatin Nabi. Dulu Nabi dibentak. Orang ini mau dibunuh sama Khalid bin Walid. Apa kata Nabi? Biarkan dia. Akan muncul dari kelompok dia qaumun yatluna ayatillahi rotba, baca Qur'annya fasih, hafiz, tapi tidak tembus sampai ke kerongkongannya. La yujawiz taraqihim. Maksudnya enggak pakai ruh, enggak pakai ruh. Biasanya ngafalnya pakai nafsu biar cepet. Makanya sekarang banyak metode menghafal Quran cepet. Tolong Romo Kiai, itu enggak usah dihiraukan.
Kita sebagaimana dulu kita menghafal pelan-pelan. Wala ta'jal bil Quran. Nggak boleh buru-buru. Maka saya nggak percaya dengan metode cepat-cepat itu. Quran itu bukan hanya ngafal. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Hafiznal Quran khamsan. Kami cuma ngapal 5 diserap dulu akhlaknya, diambil dulu sifatnya, menyatu dulu nurnya, baru nambah lagi. Maka jangan bangga nih adik-adik cepat hafalan. Apakah kalian sudah mengambil nurnya? Apakah sudah mengambil sifatnya? Itu PR berikutnya. Inilah pembeda antara kelompok yang Nabi sebut ini. Kelompok ini belakangan disebut oleh Sayyidina Ali Khawarij. Apa nama kelompoknya? Maka Khawarij ini dan Ahlus Sunnah ada kemiripan, sama-sama hafiz Quran. Perbedaannya cuma satu, iman mereka nggak tembus ke dada, kita tembus. Dan tembusnya iman itu ditandai dengan bersolawat. Maka tadi Adinda Azka tuh baca begitu, apa tuh? Kullul kulub ilal habibi tamilu. Setiap hati kepada kekasihnya pasti cenderung. Benar nggak para jomblo? Mau malam mau tidur ingat-ingat wajah dia, ya nggak? Dibayang-bayangin, berharap mimpi ya, mimpi basah. Jangan. Imamuna Ibn Arabi, Syekh Ihsan Jampes itu punya sanad ke Ibn Arabi, tapi orang nuduh beliau sesat. Ibn Arabi mengatakan wali Allah tidak pernah mimpi basah. Berarti kalian yang mimpi basah belum waliullah ya. Masih wali apa nih? Wali murid. Jangan-jangan yang belakang saya nih masih mimpi basah nih. Mimpi itu terjemahan kolbu. Kalau masih mimpi jorok berarti belum bersih kolbunya. Tuh ya. Mimpi itu terjemahan kolbu. Hati-hati dengan mimpi. Maka jangan mikirin sesuatu yang aneh-aneh. Pikirkan sesuatu yang wajar-wajar aja ya. Maka adinda sekalian, tolong pertahankan sanad Al-Quran. Bukan hanya sanad hafalan, tapi sanad akhlak ahli Qur'an. Itulah pembeda kedua antara Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Semoga para hufaz yang di depan saya adalah orang-orang yang berakhlak semua. Dan doakan kami juga orang yang berdakwah, yang berselawat, yang mengajar guru. Semoga kami istiqomah berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.